Perkenalkan, nama saya Kadek Devi Widayanti dengan NIM 859041793. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai muatan listrik. Tujuan dari praktikum ini adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, memperlihatkan adanya gaya elektronika dua buah benda muatan. Adapun alat dan bahan yang sudah saya gunakan yaitu lembar pengamatan, sisir, dua buah bola pingpong, tali, plastik, isolasi, dan potongan kertas. Langkah pertama yang saya kerjakan yaitu menggantungkan dua buah bola pingpong di pinggiran meja ini. Dan saya membutuhkan isolasi dan benang. Percobaan yang pertama, saya akan menggosokkan plastik ke baju saya. Setelah saya gosok, saya akan mendekatkan ke salah satu bola pingpong. Kita coba gosokkan sekali lagi. Terlihat di sini bola pingpong dan plastik saling tarik-menarik. Akibat gosokan plastik dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Untuk percobaan kedua, saya menggunakan sisir plastik, potongan kertas, dan rambut. Langkah yang pertama saya lakukan yaitu menggosokkan sisir plastik ke rambut. Setelah saya gosok, saya akan dekatkan sisir ke potongan-potongan kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ternyata setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosokkan ke rambut, yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Kita lihat kertas yang sudah menempel di sisir berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisir. Hal ini menunjukkan muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan dua buah bola pingpong kanan dan kiri. Saya menggunakan beberapa benda. Yang pertama, saya akan menggunakan kain wol. Kemudian akan menggunakan plastik dan juga benang nilon. Benda yang pertama saya lakukan yaitu kain wol. Saya akan menggosokkan bola pingpong kanan dan kiri menggunakan kain wol. Untuk menggosoknya di bagian bola yang saling berdekatan, jadi di sebelah sini. Kita lihat setelah saya gosok bola pingpong menggunakan kain wol, kedua bola ini sama-sama bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong. Maka interaksi yang terjadi adalah mereka saling tolak-menolak. Karena bermuatan sejenis, dapat dilihat gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Yang kedua, saya akan gosokkan bola pingpong menggunakan plastik. Di sini saya akan gosok di antara yang saling berdekatan. Di sini dapat dilihat setelah saya menggosoknya saling berdekatan. Setelah ini reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena interaksi listrik antara bola plastik dengan bola pingpong yang menyebabkan
perpindahan elektron dan membuat kedua bola pingpong bermuatan sejenis, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Benda ketiga yang saya gunakan yaitu benang nilon. Sama seperti cobaan 1 dan 2, saya akan gosok di bagian yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan nilon, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola bermuatan yang sama, yaitu negatif, karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan benang nilon. Maka kedua bola terjadi tolak-menolak. Percobaan berikutnya saya akan gosokkan bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan saya gosokkan menggunakan kain wol, dan bola yang kiri saya gosokkan dengan plastik. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, kain wol dan plastik, ternyata terjadi interaksi saling tarik-menarik kanan dan kiri. Hal ini karena bermuatan bola pingpong berbeda. Benda yang digosokkan menggunakan kain wol akan bermuatan negatif, dan benda yang digosokkan dengan plastik akan bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya saya menggunakan kain wol dan benang nilon. Langkahnya sama, saya akan gosokkan di permukaan yang saling berdekatan. Setelah saya gosok, yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Ini karena perbedaan muatan antara bola yang digosokkan dengan kain wol dan digosokkan dengan benang nilon. Bola yang digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif, dan bola yang digosokkan dengan nilon akan bermuatan positif. Maka dari itu gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan yang sudah saya siapkan yaitu rangkaian listrik, kawat tembaga, penghapus, kawat, sendok, mata pensil, kertas, plastik, air putih, dan air garam. Yang pertama saya akan coba menggunakan kawat besi. Sekarang kita cantumkan, apakah kawat besi mengantarkan arus listrik? Wah, ternyata kawat besi mengantarkan arus listrik. Bisa dilihat lampunya menyala. Selanjutnya saya di sini menggunakan sendok. Sekarang kita dekatkan. Wah, ternyata sendok bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan kayu. Di ujung pensil ada grafit mata pensil dan kayu. Sekarang kita akan dekatkan. Ternyata kayu tidak bisa mengantarkan listrik. Selanjutnya saya akan menggunakan penghapus. Sekarang kita akan dekatkan. Ternyata penghapus tidak mengantarkan arus listrik. Selanjutnya kita akan menggunakan kertas. Sekarang kita akan dekatkan. Ternyata kertas tidak mengantarkan arus listrik. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan air garam. Kita celupkan. Ternyata di sini air garam bisa mengantarkan arus listrik.
Selanjutnya di sini saya akan menggunakan mata pensil. Sekarang saya akan mendekatkan. Ternyata mata pensil tidak mengantarkan arus listrik. Selanjutnya saya akan menggunakan plastik. Saya akan dekatkan. Ternyata plastik tidak bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya saya akan menggunakan air. Kita akan dekatkan. Ternyata air tidak mengantarkan arus listrik. Di sini saya akan menggunakan kawat tembaga. Saya akan dekatkan. Ternyata kawat tembaga mengantarkan arus listrik. Bisa dilihat lampunya menyala. Sudah saya catat di lembar pengamatan bahwa ada yang bisa mengantarkan arus listrik dan ada yang tidak. Selanjutnya mengenai tegangan listrik. Yang pertama yaitu kedua saklar saya akan taruh di tegangan positif semua, dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata lampu tidak menyala. Bisa kita lihat lampunya tidak menyala. Yang kedua, saya akan taruh kabel di masing-masing kutub positif dan kutub negatif. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita bisa lihat di sini kedua lampu menyala dalam keadaan redup. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi satu baterai. Di sini saya sudah tambahkan, lalu kita lihat apa yang terjadi. Ternyata di sini cahaya lampu lebih terang dari yang tadi. Kesimpulan dari video ini yaitu semakin besar tegangan listrik, maka semakin terang pun nyala lampu yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu percobaan energi listrik. Adapun tujuan dari praktik ini yaitu mengetahui listrik pada suatu benda. Adapun alat yang sudah saya siapkan yaitu rangkaian listrik, termometer, korek api, dan kawat tembaga. Pertama kita akan kaitkan kawat tembaga, lalu kita akan amati selama 2 menit. Sesudah 2 menit, saya akan letakkan korek api di kawat tembaga. Mari kita lihat apa yang terjadi. Setelah beberapa menit saya taruh di atas korek api, tidak terjadi apa-apa, malah baterai yang panasnya meningkat. Saya akan melepaskan kawat tembaga ini dengan saya akan ukur menggunakan termometer. Di sini terdapat suhu yaitu 32 derajat Celcius.